Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 ingin membahas mengenai analisis kasus Uber yang membahas tentang etika SDM, diskriminasi, GCG, dan CSR dalam era ekonomi digital. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Rida yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan kasus ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada Claudia Michelle Powo dengan NPM 2441447. Yang kedua ada Anastasia Renata Sigalinggi dengan NPM 2441381. Yang ketiga ada saya sendiri, Angelica Evelyn Megalsa dengan NPM 2441444. Dan yang terakhir ada Lydia Marta Parotua Simamora dengan NPM 2441388. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan etika pengelolaan SDM Uber. Salah satu keunikan bisnis Uber adalah cara mereka berinteraksi dengan pengemudi yang punya kebebasan untuk mulai atau berhenti kerja kapan saja. Uber mengelola tenaga kerjanya lewat algoritma dan berbagai insentif seperti tarif tambahan, penilaian, serta pelatihan online lengkap. Setelah setiap perjalanan, penumpang dan pengemudi saling memberi penilaian yang rutin dilakukan yang sangat memengaruhi kelanjutan mereka menggunakan platform ini. Sistem evaluasi otomatis ini, yang sering disebut sebagai efek pengamat, membuat pengemudi lebih sadar akan perilaku mereka karena merasa selalu diperhatikan, sehingga sistem ini berperan layaknya manajer dalam bentuk robot untuk menjaga kualitas pelayanan. Di sini saya akan menjelaskan sistemnya, yaitu yang terdiri dari segmentasi, umpan balik, dan penilaian. Yang pertama ada segmentasi. Saat pengemudi baru bergabung, mereka diberi panduan jelas tentang aturan dan hal-hal yang bisa membuat akun diblokir. Jadi, sejak awal sudah tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Yang kedua ada umpan balik. Setiap selesai perjalanan, penumpang dan pengemudi saling memberi penilaian. Penilaian rutin dari banyak orang membantu menjaga kualitas pelayanan dan mengurangi bias. Dan yang terakhir ada sistem penilaian. Uber menilai pengemudi secara terus-menerus. Jika rating turun di bawah 4,6, pengemudi bisa diberhentikan. Sebaliknya, rating tinggi bisa membawa status VIP dan bonus. Sistem ini memastikan pengemudi yang baik dihargai dan yang kurang baik disaring keluar. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Claudia Michelle Powo, selaku pembawa materi selanjutnya terkait dengan diskriminasi pekerjaan dan penanganan yang terjadi di dalam perusahaan Uber. Perusahaan pemesanan tumpangan Uber sedang diselidiki oleh otoritas Amerika Serikat atas keluhan tentang diskriminasi gender menurut informasi yang diperoleh BBC. Karena beberapa kali tersandung isu diskriminasi, entah itu berbasis gender atau ras. Juga beberapa kali perusahaan Uber dilaporkan terlibat dalam kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh driver terhadap pelanggan. Jadi Uber telah mengambil beberapa langkah penting untuk penanganan kasus ini. Antara lain yaitu menerapkan sistem gaji dan kompensasi yang baru, lebih sesuai dengan pasar dan lebih transparan. Lalu yang kedua, mengadakan pelatihan keragaman dan kepemimpinan untuk ribuan karyawan. Yang ketiga, menerbitkan laporan rutin tentang keberagaman dan inklusif. Lalu yang keempat, mengubah proses penilaian kinerja agar lebih adil dan inklusif. Dan yang terakhir, memperbaiki cara melaporkan dan menangani masalah diskriminasi di kantor. Secara keseluruhan, Uber telah berupaya untuk memperbaiki diri. Baik, sekian
presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kenalkan nama saya Lydia Marta Paroto Simumora dengan NPM 2441388. Di sini saya akan menjelaskan tabel berikut. Jadi slide ini menunjukkan bagaimana Uber tuh berusaha menetapkan prinsip Good Corporate Governance atau yang biasa kita dengar itu GCG. Khususnya setelah banyak kritik dan skandal terkait budaya kerja serta manajemen internal mereka. Yang pertama ada Dewan Direksi dan Voting. Uber itu mulai menerapkan sistem one vote, agar setiap pemegang saham memiliki hak suara yang setara nih. Mereka juga memisahkan posisi chairman dan CEO, serta menunjuk direktur independen. Tujuannya itu apa? Jadi tujuannya itu untuk mengurangi dominasi satu individu dalam pengambilan keputusan dan memperkuat pengawasan nih. Yang kedua, ada struktur komite. Uber membentuk komite paling penting seperti audit komite dan nominating and governance komite. Dan yang ketiga juga ada compensation komite. Ini tuh untuk memastikan pengawasan atas integritas keuangan, pengambilan keputusan, serta sistem kompensasi yang adil dan transparan. Yang ketiga ada evaluasi dan audit. Dilakukan evaluasi rutin terhadap dewan direksi dan audit internal berbasis resiko. Hasilnya apa? Outputnya apa nih? Outputnya itu ada efektivitas, pengawasan meningkat, dan resiko etika serta hukum dapat diidentifikasikan lebih dini lagi. Yang keempat, kompensasi dan etika. Uber memiliki, Uber, maaf salah. Uber mulai menyesuaikan sistem kompensasi dengan indikator etika dan kepatuhan. Sistem penalti untuk pelanggaran yang juga diterapkan. Artinya apa nih? Kinerja bukan soal angka, tapi juga soal perilaku dan nilai moral. Yang kelima ada budaya dan pemimpinan. Uber berupaya menciptakan budaya baru yang inklusif dan menghargai keberagaman. Ini untuk ditunjukkan mengambilkan kepercayaan publik dan memperbaiki hubungan antara pimpinan dan karyawan yang serta mitra kerja. Jadi kesimpulannya adalah langkah-langkah ini adalah upaya Uber untuk tidak hanya terlihat patuh, tapi benar-benar mengubah budaya organisasinya agar lebih transparan, adil, dan etis. Prinsip GCG bukan sekedar formalitas, tetapi fondasi penting untuk menjaga kepercayaan dalam bisnis jangka panjang. Berikut saya akan lanjutkan kepada rekan saya yang akan menjelaskan. Terima kasih. Baiklah, saya Anastasia Sigalingging akan melanjutkan materi presentasi yang terakhir untuk presentasi hari ini. Untuk materi terakhir adalah strategi CSR Uber dan implementasinya terhadap perusahaan. Strategi CSR Uber dapat dijelaskan melalui beberapa area fokus yang dibuat untuk mengelola dampak operasionalnya dan membangun citra perusahaan yang bertanggung jawab. Jadi salah satu ada 4 strateginya. Yang pertama itu ada keamanan dan keselamatan. Ini adalah menjadi dasar bagi semua perusahaan, termasuk perusahaan Uber. Perusahaan terus-menerus melakukan investasi besar dalam pengembangan teknologi dan penerapan kebijakan yang menjamin keamanan bagi penumpang dan pengemudinya. Inisiatif ini mereka melakukan seperti adanya pelacak menggunakan GPS, tombol darurat dalam aplikasi, dan pemeriksaan latar belakang pengemudi yang ketat. Lalu yang kedua adalah keberlanjutan lingkungan. Dengan meningkatnya kesadaran global tentang perubahan iklim, Uber semakin bertekad untuk mengintegrasikan program keberlanjutan. Ini menjadi dorongan untuk memilih kendaraan yang dengan emisi rendah, seperti kendaraan listrik dan hibrida, melalui inisiatif seperti Uber Green. Lalu yang ketiga adalah dukungan komunitas dan tanggap kritis. Uber sangat memanfaatkan jaringan luasnya untuk memberikan dukungan berarti kepada masyarakat lokal, terutama pada saat kritis. Contoh yang sudah dilakukan oleh Uber ini adalah pada saat pandemi COVID-19 kemarin, Uber menyediakan perjalanan gratis bagi tenaga medis garda terdepan
dan pengiriman makanan penting kepada kelompok yang rentan. Inisiatif seperti ini tidak hanya memamerkan kemanusiaan perusahaan, tetapi juga menyoroti kemampuannya untuk berperan sebagai agen perubahan positif dan memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan sosial di wilayah operasionalnya. Lalu yang keempat, ada kesejahteraan pengemudi atau area sensitif. Ini adalah bagian CSR Uber yang paling rumit dan sering menimbulkan perdebatan. Meskipun Uber selalu menegaskan fleksibilitas dan otonomi yang ditawarkan kepada pengemudi mitranya sebagai kontraktor independen, isu mengenai tunjangan, upah yang layak, dan perlindungan kerja masih menjadi perhatian utama. Banyak kritikan yang muncul mengenai bagaimana model gig economy ini mempengaruhi kesejahteraan finansial eh, dan sosial para pengemudi, yang memicu diskusi tentang status versus kontraktor. Baiklah, mungkin itu saja untuk materi dari yang terakhir ini. Jadi, untuk kesimpulan yang bisa kita simpulkan dalam kasus kedua ini, adalah Uber merupakan perusahaan yang berada di tengah pusaran dinamika. Di satu sisi, Uber berhasil menerapkan beberapa inisiatif positif, seperti mereka meningkatkan keamanan dan keselamatan pengguna, lalu ada komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan, seperti program Uber Green ini, dan tanggapan terhadap masyarakat-masyarakat yang sedang krisis. Inisiatif tersebut menunjukkan keseriusan Uber dalam menjalankan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan dan membangun reputasi yang baik di mata publik. Namun, di sisi lain, Uber juga menghadapi beberapa masalah, seperti kesejahteraan pengemudi yang belum sepenuhnya diperhatikan, lalu ada kasus diskriminasi dan pelecehan, dan tantangan dalam menerapkan prinsip Good Corporate Governance atau GCG secara konsisten. Eh, jadi kesimpulan utamanya adalah Uber telah mengambil langkah-langkah positif dalam beberapa aspek CSR dan GCG, tetapi masih memiliki tantangan serius terkait etika SDM dan kesejahteraan pengemudi yang harus ditangani secara menyeluruh agar reputasi dan kinerja jangka panjangnya tidak terancam. Baiklah, mungkin itu saja materi kasus kedua dari kelompok 9. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton hingga akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan sikap yang kami lakukan selama presentasi ini. Terima kasih.